Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Inggris bersama Miss Dwi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai analytical exposition. So, have you ever heard about analytical exposition, guys? Let's check this out. So, what is analytical exposition? Analytical exposition text is a type text that is included in the text of argumentation, where the text contains about the author's detailed thought about an event or event that is around. Jadi, analytical exposition itu adalah termasuk salah satu jenis argumentasi, teks argumentasi, di mana di dalamnya itu mengandung beberapa pemikiran dari si penulis tentang kejadian yang terjadi di sekitarnya gitu, atau kejadian yang perlu diangkat dan dianggap penting menurut si penulis, seperti itu. Next, what is the purpose of analytical exposition text? The purpose is to convince readers that the topic presented is an important topic to discuss or get attention by providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Jadi, tujuannya adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa topik yang sedang dipresentasikan, yang disajikan, adalah merupakan topik yang penting untuk didiskusikan dan penting untuk mendapat perhatian dari para pembaca dengan menyajikan argumentasi dan opini-opini dari si penulis untuk menunjang topik tersebut. Seperti itu tujuannya. Lalu, the structure of analytical exposition, there are three structures. The first one is thesis, that contains an introduction or presentation of the theme to be discussed or raised. Nah, ini yang pertama, strukturnya itu isinya adalah perkenalan dari topik yang akan didiskusikan. So, next, the second structure is arguments, contains opinions and arguments of the author. Jadi intinya adalah argumen-argumennya ini biasanya lebih dari 2 argumen gitu, berisi argumen dan argumen atau opini dari si penulis untuk menunjang si topik tersebut, kayak gitu. Apakah topik tersebut layak untuk didiskusikan atau layak untuk diketahui oleh pembaca, seperti itu. Jadi the more arguments that are shown, semakin banyak argumen yang disajikan, semakin membuat pembaca itu lebih percaya bahwa topik yang didiskusikan itu adalah penting dan membutuhkan perhatian gitu. The third structure is reiteration or conclusion. So, intinya reiteration itu adalah kesimpulan, kayak gitu ya, dimana di dalam kesimpulan biasanya ya isinya adalah inti dari si teks tersebut. Bisa berisi main idea, bisa berisi paraphrasing dari si intinya, kayak gitu ya. Next is language features of analytical exposition. The first language features is using simple present tense. Yang pasti, analytical exposition itu menggunakan simple present tense. And the second, using relational process. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan adanya proses atau sebab akibat. Bisa because, bisa if, kayak gitu. Next is using internal conjunction, menggunakan kata bantu, kata sambung, kayak gitu. Bisa kata sambung temporal, bisa kata sambung sebab akibat, kayak tadi. Using causal conjunction, ini sebab akibat ya, using causal conjunction. Nah, ini ada beberapa contoh conjunction yang sering digunakan di analytical exposition. Ada temporal conjunction, ada causal conjunction, connective that contrast other connective devices.
Ya, jadi ini ada apa fungsinya yang di dalam kurung. Temporal conjunction itu fungsinya ya untuk menunjukkan waktu atau kapan gitu ya. Kalau causal conjunction ini menunjukkan alasan why gitu. Jadi dia sebab akibat. Lalu ada connective adding information. Nah, kalau ini untuk menambahkan informasi. Bisa ada also, ada besides, in addition, including. Nah, kalau connective that contrast ini menambahkan cuma yang kontras, yang bertolak belakang, seperti misalnya pokoknya yang berlawanan gitu. Misalnya pakai however, pakai but, pakai in contrast bisa. Nah, yang terakhir ada other connective device. Ini bisa untuk kesimpulan kayak gitu. Biasanya digunakan di kesimpulan, tapi nggak pakai juga, it's okay. So here is the example of the text. The title is "Cars Should Be Banned" gitu. Jadi penulis ini mengangkat tema mobil itu perlu untuk dilarang gitu. Oke, mobil itu harusnya dilarang. Nah, di sini ada dalam kurung nih paragraf pertama thesis. Jadi di paragraf ini menunjukkan perkenalan dari si teks tersebut gitu. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road death and other accidents. Jadi di sini adalah background atau latar belakang alasan kenapa si penulis ingin mengangkat tema si cars should be banned gitu. Perkenalannya berupa latar belakang. Lalu the second paragraph is argument. Nah, yang ini sudah mulai masuk ke pemaparan argumen mengenai kenapa sih mobil itu harus dilarang gitu. Apa alasannya? Nah, argumen-argumen ini menyajikan alasan dari si topik tadi gitu. Alasan pertama gitu kan. Menurut si paragraf ini adalah bahwa cars itu give contribution to the most of the pollution in the world gitu. Jadi cars ini, si mobil itu memberikan polusi gitu ya, memberikan polusi yang besar untuk di bumi gitu ya. Jadi ini argumen yang pertama di mana menurut si penulis mobil itu perlu untuk dilarang gitu. Nah, argumen kedua, jadi argumen yang kedua itu menyatakan bahwa the city is very busy, pedestrians wander wherever and cars commonly hit pedestrian in the city. Jadi seringnya terjadi kecelakaan yang menimpa si pejalan kaki akibat kelalaian dari si pengendara mobil gitu. Itu argumen kedua yang dinyatakan oleh si penulis kayak gitu. Lalu argumen apa lagi yang mendukung car should be banned? Ada argumen ketiga yang mengatakan bahwa mobil itu berisik seperti itu. Cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or to concentrate on your homework, and especially when you talk to someone. Karena katanya mobil itu berisik, jadi jadi menurut si penulis itu ya udah mobil itu dilarang aja gitu karena mengganggu gitu, bahkan mengganggu orang untuk tidur di malam hari, untuk fokus di pekerjaan kayak gitu, dan bahkan mengganggu ketika sedang berbicara dengan orang, mungkin gak kedengeran atau gimana gitu. And the last paragraph is reiteration or conclusion. Nah, di awalnya ada kata in conclusion gitu ya. Kalau tadi di paragraf kedua sampai ke paragraf keempat itu ada firstly, secondly, thirdly. Nah, ini untuk menyatakan urutan dari si argumen gitu ya. The firstly, secondly, thirdly. Lalu ini ada in conclusion. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Itu jadi menurut si penulis ya udah karena alasan-alasan di atas, jadi mobil itu baiknya dilarang. Oke, ini contoh lain lagi, contoh lain dari analytical exposition. Laptop as student's friend. Nah, di sini ada 4 paragraf. Silahkan kalian baca, kalian analisa
mana tesisnya, mana argumentsnya, mana reiteration or conclusion. Coba dianalisa sendiri, dilihat gimana cara how the author state their arguments gitu ya. Okay guys, that's all our materials for today about analytical exposition. I hope you can understand my explanation. I hope you always practice and keep fighting. That's all for me. That's all from me. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.